itu. Biarkan nanti tunggu dikubur saja. Hei malaikat, tunggu saya dikubur ya. Jangan coba-coba cabut nyawa saya. Hei malaikat Israel. Saudaraku yang aku cintai, agama bukanlah ajang percobaan sebagaimana yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Dia keluar dari Islam, tapi dia asik membicarakan tentang agama Islam. Dia keluar dari Islam dan masuk ke agama Kristen menjadi pendeta. Dia bukan berceramah tentang kekristenan, tapi dia banyak berceramah tentang Islam. Seolah-olah dia sangat membenci Islam. Padahal dia dibesarkan di dalam agama Islam. Apa penyebabnya dia gampang keluar dari Islam? Karena dia memang tidak pernah masuk. Karena Saifuddin Ibrahim beragama secara ikut-ikutan, agama nenek moyang atau agama dari orang tuanya. Entah apa yang merasuki jiwanya sehingga dia berubah menjadi gila kalau menurut saya. Dia sempat menantang malaikat. Apakah ini bukan gila? Jadi bukan cerminan seorang pendeta seperti itu. Kalau dia berubah menjadi seorang pendeta, semestinya dia bicara tentang agama Kristen. Tapi dia asik bicara tentang Islam. Menggambarkan dia menyesal keluar dari Islam. Kalau dia memang mendapat hidayah masuk kepada agama Kristen, semestinya dia berceramah tentang Kristenan, bukan menghina-hina agama Islam. Ini bukti orang berpindah agama menjadi gila. Itulah Saifuddin Ibrahim. Dengan berpindahnya agama kepada Islam, kepada Kristen, dia berubah menjadi orang gila. Ngomongnya udah ngelantur sampai dia larang malaikat untuk mencabut nyawa. Kan ini bukan suatu ucapan yang wajar dalam agama. Nah, kenapa dia nggak bicara tentang Tuhan Yesus? Kan dia seorang pendeta, kenapa asik bicara tentang orang Islam? Seolah-olah dia dendam dengan agama Islam. Ini yang saya heran. Jadi ini pasti luahan kekecewaannya. Jadi mau masuk Islam lagi udah terlanjur banyak dosa. Nah, jadi itu yang membuat dia gila. Jadi saudaraku, jangan agama dijadikan ajang coba-coba. Agama itu dasarnya beriman dulu. Setelah beriman baru masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, jadi inilah yang terjadi pada Saifuddin Ibrahim. Karena berpindah tadi dia bisa berubah menjadi gila. Tapi kegilaannya itu dia tidak menyadari. Seolah-olah apa yang dia bicarakan itu benar menurut dia. Tapi menurut pendengaran kita sudah nggak masuk akal lagi. Sampai dia menantang malaikat. Kan ucapan yang nggak masuk akal untuk seorang pendeta menurut saya. Jadi ini juga kita jadikan suatu contoh agar kita tidak mudah tertipu oleh ucapan-ucapan Saifuddin Ibrahim. Jadi saudaraku, marilah kita menjada-wajada kata Tuhan dalam beragama itu, mari kita bersungguh-sungguh. Jadi keluarnya Saifuddin Ibrahim, kenapa dia bisa mudah keluar? Karena dia memang nggak pernah masuk. Masuk aja nggak ada kapan. Dia memang di luar. Karena nggak pernah masuk itu makanya dengan mudah. Agama itu ada perjanjian loh kalau agama itu yang sesungguhnya.
Ada perjanjian. Innallazi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayutihi azran azima. Bahwa orang-orang yang telah berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya dia telah berjanji setia kepada Allah, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka dia telah melanggar atas janjinya sendiri. Barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia diberi pahala yang besar. Ada perjanjian dalam masuk Islam itu, saudaraku, bukan nyelonong. Dan perjanjian itu melalui Muhammad, bukan dengan yang lain-lain, hanya dengan Muhammad. Jadi semoga kita pahami ini. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama, masuklah secara sah, jangan hanya ikut-ikutan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.